Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Masurian Munte, saya dari kelas 11 TJKT 6. Di sini saya ingin membacakan perkembangan jaringan WAN yang diinstruksikan oleh Pak Munas. Yang pertama itu ada komponen. Komponen yang pertama ada router. Router ini digunakan sebagai perangkat pemutus jaringan yang bertugas membuat jaringan WAN. Selanjutnya ada fungsi router. Fungsi router adalah perangkat keras jaringan yang bertugas mentransmisikan paket data dan jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing, yaitu meneruskan paket data antar jaringan. Cara kerja dari router ini adalah dengan menghubungkan beberapa jenis perangkat elektronik sekaligus dengan jaringan internet. Kelebihan router. Router memberikan banyak manfaat termasuk kemampuan untuk menghubungkan berbagai jenis arsitektur jaringan, memilih jalur terbaik untuk transmisi data, mengurangi lalu lintas jaringan, dan menyediakan perutean dan kontrol lalu lintas yang canggih. Lalu ada kekurangan router. Pilihan koneksi dari router sangatlah terbatas dan juga tergantung pada jumlah koneksi. Yang kedua, bisa mematikan semua network maupun jaringan yang tidak berfungsi. Yang ketiga, router memiliki peran ganda sehingga hal ini membuat kinerja pada PC router tidak bisa memaksimalkan karena lebih berat. Yang kedua ada modem. Modem adalah singkatan dari modulator, memodulator. Modem merupakan sebuah alat yang memungkinkan sebuah komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya melalui jalur line telepon. Fungsi modem sendiri itu untuk komunikasi dua arah yang dapat merubah sinyal digital menjadi sinyal dialog. Begitupun sebaliknya untuk mengirimkan pesan data ke alamat yang dituju. Cara kerja modem mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh perangkat elektronik menjadi sinyal analog. Sinyal ini kemudian dikirimkan melalui jaringan telepon atau kabel. Kelebihan modem, yang pertama, kecepatan bisa disesuaikan berdasarkan biaya. Yang kedua, ada banyak jenis modem yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, seperti modem USB dengan fleksibilitas tinggi yang dapat dibawa kemana-mana. Yang ketiga, tidak membutuhkan perangkat tambahan untuk terhubung ke internet. Selanjutnya, ada kekurangan modem. Yang pertama, kecepatan internet cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan wireless connection. Yang kedua, kurang aman karena pertukaran data internet dilakukan sepenuhnya tanpa filter. Yang ketiga, ada serat optik. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari selai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Fungsi fiber optik sendiri adalah salah satu media transmisi yang berfungsi untuk mengirimkan data atau informasi melalui serat kaca dengan kecepatan bandwidth yang besar dibanding teknologi kabel tembaga. Cara kerja serat optik bekerja dengan cara mengirimkan cahaya melalui serat yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat ditransmisikan melalui jarak jauh tanpa kehilangan kekuatan atau integritasnya. Sinyal cahaya bergerak melalui serat melalui proses yang disebut refleksi internal total. Kelebihan dari fiber optik ada kecepatan transfer data yang tinggi, kemudian kapasitas yang besar, lalu ketahanan terhadap gangguan, jarak transmisi jauh, ukuran yang kecil dan ringan, biaya pemasangan yang mahal, kerentanan terhadap kerusakan fisik, membutuhkan keahlian khusus, dan kekurangannya biaya lebih mahal. Yang kedua, penempatan kabel tidak boleh sembarangan. Selanjutnya ada arsitektur. Arsitektur jaringan area luas atau WAN didasarkan pada model interkoneksi sistem terbuka atau OSI yang secara konseptual menentukan dan menstandarisasi semua telekomunikasi, arsitektur klien, dan arsitektur peer-to-peer. Arsitektur klien server ini berbentuk software atau perangkat lunak. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan sistem server dan klien dapat menjalin komunikasi melalui jaringan. Arsitektur peer-to-peer
adalah model komputasi terdesentralisasi di mana perangkat atau mode dalam jaringan dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya secara langsung satu sama lain tanpa tergantung pada server atau otoritas pusat. Selanjutnya ada topologi. Topologi Wide Area Network. Wide adalah network atau WAN adalah sekelompok LAN atau jaringan lain yang berkomunikasi satu sama lain. WAN merupakan jaringan yang memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi antar perangkat dari mana saja di seluruh penjuru dunia. Macam-macam topologi jaringan bisa didapat sebut saja seperti topologi mesh, topologi ring, topologi bus, topologi star, dan topologi tree. Setiap topologi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Yang pertama ada topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Sehingga dalam topologi mesh, tiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Kelebihan dari topologi mesh mampu mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan dengan cepat. Yang kedua, keamanan data yang di-sharing dalam jaringan topologi mesh dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Jika salah satu komputer dalam jaringan bermasalah, komputer lainnya tidak akan terpengaruh. Selanjutnya ada kekurangan topologi mesh. Yang pertama, proses instalasi topologi mesh cukup rumit dan harus dilakukan oleh tenaga ahli di bidang komputer network. Yang kedua, topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibanding topologi lainnya karena memakai banyak tabel. Yang ketiga, topologi mesh tidak bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, care judul. Yang kedua, ada topologi ring. Topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer di mana setiap komputer atau perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran tertutup. Setiap perangkat di dalam jaringan memiliki koneksi langsung dengan dua perangkat tetangga di sebelahnya membentuk satu. Atau ring, atau bahasa Indonesia yang kita tahu adalah cincin. Kelebihan dari topologi ring adalah salah satu kelebihan topologi ring, instalasi mudah dan minim terjadi tabrakan data dalam proses pengiriman. Sementara itu, salah satu kelemahan topologi ring adalah kerusakan dari salah satu titik bisa membuat titik lainnya mengalami kerusakan. Kekurangan topologi ring. Salah satu instalasinya minim terjadi tabrakan data dalam proses pengiriman. Selanjutnya ada topologi bus. Topologi bus adalah konfigurasi jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat atau komputer, yang mana setiap node terhubung menggunakan minimal salah satu kabel atau saluran utama. Saluran utama topologi bus itu biasa disebut dengan bus. Kelebihan dari topologi bus memiliki konfigurasi yang sederhana. Topologi bus lebih hemat biaya karena memerlukan sedikit kabel dan peralatan. Topologi bus dapat bekerja dengan sangat efisien pada jaringan skala kecil. Penambahan dalam topologi bus atau pengurangan perangkat dalam topologi bus sangat relatif dan mudah. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, topologi bus kurang cocok dipakai untuk jaringan skala besar. Yang kedua, topologi bus memiliki kecepatan transmisi data lebih lambat dibanding dengan jenis topologi lainnya karena setiap node yang terhubung berbagi bandwidth dengan besar yang sama. Selanjutnya ada topologi bintang atau yang sering disebut dengan topologi star, menggunakan switch sebagai node tengah untuk saling terhubung satu sama lain dari client service menuju ke server atau sebaliknya. Sesuai namanya, bentuk jaringan ini menyerupai bintang, di mana server akan langsung melayani para kliennya satu persatu. Kelebihan dari topologi star memiliki lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam jaringan. Yang kedua, topologi star lebih mudah untuk diperluas, tidak ada gangguan pada jaringan saat menghubungkan atau melepaskan perangkat. Yang ketiga, topologi star lebih mudah dioperasikan. Kekurangan dari topologi star sementara itu adalah kekurangan sangat bergantung dengan perangkat pusat. Jika perangkat pusat mengalami gangguan, maka seluruh node bakal mengalami gangguan.
Terakhir adalah topologi tree. Salah satu jenis struktur jaringan komputer di mana setiap node komputer atau perangkat lainnya terhubung dengan satu atau lebih node lainnya dalam sebuah format pohon. Dalam topologi ini ada satu node atau node induk yang menjadi titik awal dari semua. Kelebihan dari topologi tree sendiri, kelebihan topologi tree adalah memiliki skalabilitas tinggi yang mudah diperluas dan lebih tahan terhadap gangguan atau kegagalan koneksi. Kekurangan topologi tree, yang pertama topologi tree lebih sulit konfigurasi jika dibandingkan dengan jenis topologi lainnya. Kedua, semakin banyak node yang ditambahkan, pemeliharaan topologi tree bakal lebih sulit. Yang ketiga, topologi tree sangat bertumpu pada komputer atau node utama. Keempat, topologi memerlukan kabel jaringan yang lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.